Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat menikmati siaran Suka-Suka. Halo guys, kembali lagi di siaran favorit kita semua. Apalagi kalau bukan siaran Suka-Suka. Iya, oke guys. Jadi kalau kita mau ngomongin ini ya sekarang ya. Apa namanya? Manga-manga atau komik-komik yang panjang banget sampai sekarang belum tamat. Jadi karena ada berita baru nih ya guys. Jadi siapa namanya? Yoshiro Togashi Sensei ini yang adalah autor dari Hunter x Hunter dikabarkan akan kembali dari hiatus panjangnya. Jadi bagi penggemar Hunter x Hunter, manga Hunter x Hunter akan lanjut kembali. Jadi kita tahu ya Hunter x Hunter atau Hunter x Hunter ini sudah mulai dari ya zaman kapan itu ya. Yang sampai sekarang manganya itu masih lanjut karena autornya memang kebanyakan ini ya hiatus ya karena masalah kesehatan katanya. Jadi sekarang lanjut lagi. Tapi selain Hunter x Hunter ini ada banyak sekali, nggak banyak sih, ada beberapa manga lagi yang masih lanjut sampai sekarang. Dari tahun 90-an, udah mulai tahun 90-an dan masih lanjut sampai sekarang. Salah satunya adalah One Piece ya guys. Jadi kalian ada yang ngikutin One Piece nggak? Sampai sekarang. Nah, kalau saya sih udah nggak ngikutin ya, beberapa tahun ya, beberapa chapter ya. Pokoknya terakhir itu di ini Whole Cake kalau nggak salah, Whole Cake Island. Nah setelah Whole Cake itu di Wano itu sama sekali nggak ngikutin sampai sekarang karena udah terlalu panjang ya, terlalu banyak banget. Jadi nunggu ini kayaknya nunggu Wano selesai baru lanjut lagi nanti baca biar sekalian. Tapi selain One Piece teman-teman ada satu lagi manga yang atau komik yang dari dulu sampai sekarang itu penulisnya masih kuat banget nulis, yaitu adalah Detektif Conan. Kalian ada yang penggemar Detektif Conan? Ya, saya salah satunya ya. Kan gara-gara Detektif Conan, cita-cita saya dulu adalah menjadi seorang detektif SMA. Seperti Shinichi Kudo yang walaupun titelnya adalah detektif SMA, dia adalah detektif SD ternyata ya, karena dia mengecil berkat obat dari apa namanya gerombolan si berat, aduh salah, dari organisasi hitam ya APTX 4869 apa namanya. Itulah pokoknya dia jadi detektif SD sekarang ya. Jadi itulah pokoknya. Jadi dulu saya tuh sangat bercita-cita menjadi detektif karena pengaruh dari detektif Conan. Karena dulu kan sangat-sangat populer ya di era-era tahun 2000-an kalau nggak salah. Di sini kan ada ditayangin di TV nasional dulu di Indosiar tiap hari Minggu. Jadi itu tiap minggu wajib nonton tuh kalau saya tuh. Karena emang seru banget sih detektif Conan. Terus komiknya juga tetap tak baca. Pokoknya tiap ada update itu pasti baca. Dulu tuh bahkan sampai gini ya. Dulu kan ada ini, ada penyewaan komik itulah di Lombok. Dulu tuh tiap liburan pokoknya baca lah itu Conan. Sampai dulu kan kalau kita nunggu mangganya kan, atau komiknya kan diterbitin oleh Elek itu kan lumayan ya, lumayan lama gitu. Dulu tuh ada ini namanya Sonen. Ya Sonen Star. Dulu tuh sampai langganan. Dulu tuh sampai langganan untuk nyewa Shonen Star karena di Shonen Star itu kan ada banyak banget komik gitu dikumpulin jadi satu per chapter gitu dia terbitnya. Itu ada Conan tuh salah satunya yang saya baca itu Conan. Cuma sekarang udah nggak lanjut ya karena ternyata Conan ini sangat-sangat berlarut-larut gitu. Terakhir tuh baca yang di kereta api kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Iya, ya gitu. Karena Conan itu sangat berlarut-larut sampai sekarang pun masih nggak lanjut. Bahkan saya curiga ya, jangan-jangan Shinichi ini sudah atau Conan ini sudah tidak berniat untuk kembali jadi Shinichi gitu. Kayaknya dia udah PW dah jadi Conan. Udah males dia gitu jadi Shinichi. Kenapa sampai sekarang tuh masih lanjut gitu. Kasusnya gitu yang penting-penting malah yang berhubungan sama organisasi hitam itu jarang-jarang banget kelihatan. Yang ada tuh kasus gitu. Bahkan sempat ya ada ini pernah saya baca di internet itu ada orang yang ngitung gitu
kalau tiap kasus di Detektif Conan itu dijadikan dalam waktu nyata, itu berarti Conan tuh setiap hari itu wajib menyelesaikan satu kasus. Gila nggak? Tiap hari ketemu yang namanya kasus dia si Conan ini. Memang sangat-sangat cocok dia ya menyandang titel sebagai dewa kematian ya, karena kemanapun dia pergi selalu ada kasus-kasus pembunuhan. Terus juga ya yang aneh dari Detektif Conan ini, itu tuh dia kan settingnya itu di masa SMA gitu, kalau nggak salah waktu Shinichi kelas 2, ya kan, waktu dia pertama kali jadi Conan itu kan kalau nggak salah waktu dia kelas 2. Terus sampai sekarang, itu entah sudah berapa Natal, berapa tahun baru yang mereka lewatkan dan mereka tetap kelas 2 gitu. Kelas 2 SMA. Conan masih tetap SD. Gila nggak? Yang lucunya lagi di Conan itu ya, evolusi teknologinya itu berlangsung dengan sangat cepat gitu. Jadi dulu dari zaman Sonoko itu kan kalian tahu ya orang yang paling kaya lah gitu. Sangat-sangat sosialita dia. Jadi dia itu pertama kali punya pager. Jadi dari zaman Sonoko punya pager sampai sekarang punya smartphone itu hanya terjadi di dunia Conan, itu hanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Gila kan? Kan dulu tuh Profesor Agassi itu masih pakai ini. Kalian tahu layar komputer yang tabung. Masih dari zaman komputer tabung sampai zaman TV tabung mungkin ya, TV tabung sampai TV yang layar tipis sekarang. Itu di dunianya Detektif Conan itu cuma berlangsung kurang dari 1 tahun. Gila. Memang mantap memang. Oyamaguchi ini masih sangat-sangat kuat dia untuk menulis. Menurut saya gini ya, kenapa kan kita ada ini ya, selain Detektif Conan kan ada juga komik detektif lain yang juga terkenal, yaitu Detektif Kindaichi. Nah, Kindaichi itu kan, Kindaichi aja itu ya, dengan kasus sebanyak itu ya, itu dia nggak setiap hari loh kasusnya terjadi. Dan masih tetap lanjut sekarang. Walaupun dengan ya nggak yang kayak Conan yang berseri-seri gitu, jadi dia kadang ngeluarin spesial berapa gitu, berapa volume spesial. Nah, kenapa Conan ini nggak ngikut kayak gitu gitu? Maksudnya ya udah selesaiin lah dia dengan organisasi hitam ini. Nah, kemudian kalau mau lanjut, misalnya Oyamaguchi mau lanjut nulis apa namanya cerita misteri, ya udah buat lagi gitu spesial berapa gitu kan. Setidaknya dia tidak berlarut-larut sampai sekarang. Jadi kan kesannya itu kayak Detektif Conan ini benar-benar diperah gitu sebagai salah satu sumber mata pencahariannya Oyamaguchi. Dan ternyata masih banyak yang ikutin Detektif Conan ya. Karena movie-nya sampai sekarang tuh tiap tahun kayaknya ada tuh. Kayak Doraemon dia. Doraemon kan tiap tahun itu ada movie gitu. Nah, Conan juga tiap tahun kayaknya ada movie gitu. Sekarang juga tahun ini ya 2022 ini juga kalau nggak salah ya ada movie barunya gitu. Berarti kan emang masih banyak banget orang yang ngikutin Detektif Conan. Nggak tahu ya apakah mereka yang nonton movie-nya ini masih ngikutin serial komiknya atau cuma ngikutin movie-nya gitu. Tapi tapi serialisasinya sih di Jepang sana masih berlanjut ya, karena kalau kita tahu kan biasanya tuh di Jepang tuh kalau misalnya ada komik kurang populer biasanya di-cut tuh serialisasinya. Tapi karena ini Detektif Conan masih lanjut, berarti kan peminatnya lumayan ya. Padahal ceritanya ya iya sih memang, maksudnya kasus-kasusnya itu menarik memang. Cuma kan terlalu berlarut-larut gitu. Masalah intinya itu kayak dipanjang-panjangin. Bahkan sampai sekarang kita masih belum tahu kan siapa sih pimpinan dari organisasi hitam ini. Bahkan saya tuh ya masih sangat bingung dengan organisasi hitam ini. Organisasi hitam. Organisasi hitam ini karena ya apa ya, selama berapa volume baca itu masih belum jelas gitu. Organisasi hitam ini kan dia disebutkan di komik Detektif Conan ini sebagai organisasi yang berbahaya gitu. Bahkan sampai diincar sama FBI dan CIA. Tapi kita nggak tahu tuh kejahatannya ini apa sebenarnya. Yang kita tahu itu
mereka itu salah satunya itu yaitu gin sama vodka itu ngasih racun gitu, racun APTX apalah itu yang bikin Shinichi jadi kecil, iya kan? Tapi setelah itu kita tidak dijelaskan gitu apa sih sebenarnya kejahatan mereka itu sampai mereka bisa dibilang sebagai salah satu organisasi yang paling berbahaya sampai diincar oleh FBI dan CIA. Iya kan? Kalian pernah mikir gak sih ketika baca Detektif Conan, saya itu sampai volume berapa ya terakhir ya? Itu sampai itulah pokoknya ya, belum gini ya, belum jelas loh itu. Belum dapat gitu gambaran apa sih sebenarnya kejahatan yang mereka lakukan. Apakah mereka adalah pengedar obat-obatan dan tujuan mereka mengembangkan obat-obat seperti APTX itu apa coba? Belum jelas kan sampai sekarang tuh masih masih apa ya? Belum sama sekali belum ada lah dijelasin gitu di komik ya. Gak tahu ya yang baru-baru ya karena saya kan belum baca yang terbaru sampai sekarang. Tapi ya gitu, akhirnya tuh dipanjangin terus sama Oya Manggusun, nggak tahu lah sampai kapan. Apakah akan sampai bertahan sampai beliau ini wafat? Ya semoga sih ditamatin lah cepatnya. Janganlah diperpanjang. Ya mungkin kalau mau dipanjangin lagi, kalau mau nulis ya ikutilah itu kayak detektif Kindaichi. Kindaichi malah sekarang lanjut lagi serialisasi terbaru ya. Cuma dia bukan kalau dulu kan masih ini ya SMA ya, sekarang nih Kindaichi malah sudah ini dia settingnya itu 20 tahun setelah serialisasi yang lalu gitu. Jadi sekarang dilanjut lagi tapi Kindaichi-nya udah umur 37 gitu. Dan memang beda sekali ya jadinya. Kalau dulu kan settingnya masih di tahun-tahun 90-an gitu. Teknologi masih belum maju. Nah, yang sekarang ini udah bener-bener udah maju banget teknologinya dan kasus-kasusnya juga disesuaikan dengan masa kini gitu dengan memakai teknologi kayak gitu. Nah, kenapa sih Conan ini nggak mau dibuat kayak gitu aja? Jadi biar nggak terlalu berlarut-larut lah, capek lah pokoknya baca Conan. Tapi kalau kalian yang masih baca, bolehlah kasih spoiler lah gitu ya ke saya gitu karena udah ada lah, udah jauh banget nggak baca. Apakah lanjut dia menghadapi organisasi hitam? Apakah sudah di reveal siapakah orang besarnya di balik organisasi hitam itu? Tuh. Kalau kalian tahu silahkan bagi infonya ke kita semua ya. Itu aja sih mungkin untuk kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengisi waktu luang kalian dan jangan lupa untuk didengarin lagi siaran-siaran selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.